Ada beberapa kapal yang kemudian ditenggelamkan, ada yang kemudian rusak. Kalau dikriminalisasi itu kalau tidak ada kriminal. Ini ada kriminal yang dilakukan, ada tidak pidana yang terjadi. Polemik penambangan pasir laut di wilayah perairan Kepulauan Sangkarang makin melebar. Kini, polemik ini bukan hanya melibatkan nelayan, pemerintah, dan PT Boskalis. Kepolisian pun kini memegang andil dalam polemik tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah nelayan harus berurusan dengan penegak hukum. Beberapa di antara warga nelayan ditangkap karena tuduhan tertentu. Terbaru, pada Minggu 23 Agustus 2020 lalu, sejumlah nelayan yang sedang mencari ikan di wilayah tangkapannya ditangkap aparat Ditpol Air Polda Sulsel. Bahkan, saat penangkapan sempat terlibat benturan fisik antara kedua pihak hingga mengakibatkan kapal nelayan rusak dan tenggelam. Kejadian itu bermula saat nelayan tengah melakukan aktivitas tangkap ikan di wilayah tangkapan. Namun, di tengah momen pencarian ikan berlangsung, kapal penambangan pasir juga sedang beroperasi. Momen ini pun membuat warga nelayan protes. Namun sayang, aksi protes itu berujung pada penangkapan beberapa nelayan. Dari kasus ini, 3 nelayan ditangkap aparat Ditpol Air Polda Sulsel. Tidak hanya itu, dari laporan warga, 2 kapal milik nelayan ditenggelamkan dan 1 kapal lainnya dirusak oleh petugas. Rentetan kasus penangkapan nelayan ini pun memunculkan isu dugaan kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Dugaan kriminalisasi menguat seiring dengan aktifnya para nelayan melakukan perlawanan. LBH Makassar bahkan secara terang-terangan menyebut jika tindakan aparat kepolisian tak lepas dari upaya kriminalisasi. Tindakan aparat kepolisian juga dinilai sangat berlebihan. Kalau menurut kami bahwa memang jam operasional dari nelayan di Kodingareng itu kan biasanya memang setelah salat subuh itu mereka sudah pergi melaut, ya. Kemudian biasanya mereka pergi melaut sekitar jam setelah salat subuh itu mereka biasanya pulang itu menjelang sore, menjelang sore. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa kapal tambang PT Boskalis itu kan masuk ke wilayah tangkap sekitar jam 10 pagi. Artinya nelayan sudah ada di situ. Ya, karena di tempat itu memang adalah tempat wilayah tangkap nelayan di situ. Nah, peristiwa insiden itu terjadi pada siang hari gitu. Jadi wajar saja kalau kemudian nelayan bertemu dengan kapal penambang karena lokasi tambang dari PT Royal Boskalis itu ada di wilayah tangkap nelayan. Nah, makanya kenapa kemudian nelayan di Kepulauan Sangkarang menolak aktivitas tambang itu karena karena lokasi itu adalah tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka mencari ikan. Nah, perkembangan kasusnya sendiri sekarang tinggal berapa yang ditahan dan bagaimana, Bang? Ya, itu untuk soal informasi detailnya kami tidak bisa menjelaskan lebih detail karena itu tadi kami tidak diberi ruang untuk bertemu, ya, tidak diberi ruang untuk bertemu dengan dengan nelayan itu, kemudian kami tidak diberi ruang untuk bertemu dengan pihak Pulau Airut. Nah, saya kira peristiwa yang kemarin saya kira sangat jelas ya. Kenapa kemudian terjadi insiden itu? Karena lokasi tambang PT Royal Boskalis ini ada di wilayah tangkap nelayan. Selama PT Royal Boskalis menambang di wilayah tangkap nelayan, maka konflik akan tidak bisa terhindarkan. Nah, saya kira kita berharap masalah ini bisa diselesaikan. Nah, kalau tidak diselesaikan, ke depan akan terjadi banyak korban lagi. Ya, bisa jadi akan terjadi kriminalisasi lagi, kemudian kerugian ekonomi masyarakat akan semakin banyak. Ya. Nah, kita juga berharap kemudian pemerintah dalam hari ini Gubernur Sulawesi Selatan segera mengambil solusi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya semua pihak ini tidak ada yang dirugikan. Memediasi gitu. Ya, memediasi. Nah, termasuk nelayan-nelayan di Kodingareng itu menunggu kedatangan gubernur untuk menemui mereka, kemudian menawarkan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Menanggapi ini, pihak kepolisian menolak tudingan tersebut. Kepolisian berdalih jika tindakan mereka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan sejumlah nelayan disebut murni karena mereka terlibat sejumlah tindak kriminal. Rentetan peristiwa ini sudah banyak, beberapa kali unjuk rasa anarkis masyarakat dari nelayan sudah dilakukan baik di Newport maupun di Kuari. Nah, terakhir kemarin itu tanggal 18, kemudian tanggal 19
itu juga melempari dengan bom molotov terhadap kapal Queen of Netherlands yang sedang melakukan pengambilan atau penambangan pasir. Aktivitas ini legal, secara otomatis harus kita lakukan pengamanan, dan proyek ini, penimbunan proyek Makassar Newport adalah program strategis nasional. Oleh sebab itu kemarin setelah dilakukan pengamanan dan pengawalan oleh kapal Mabes Polri dengan 1 speed dan kapal Belibis, kemudian setelah dia melakukan kegiatan 3 jam, sudah hampir penuh 90%. Kapal penyedot pasir sudah 90%, datanglah para nelayan dari jauh, bukan dari lokasi tersebut, tapi dari jauh mendatangi, kemudian melakukan pelemparan dengan ketapel dan sebagainya terhadap kapal Queen of Netherlands. Dan perkuatan ke sana, kemudian kita lakukan upaya mengamankan anggota atau masyarakat yang sudah mau melawan anggota Mabes Polri maupun masyarakat yang akan melakukan pelemparan terhadap kapal Queen of Netherlands. Ada berapa yang diamankan Bang kemarin? Ada 3, ya, masih ada 3 orang dan saat ini masih dalam pemeriksaan dan interogasi kita. Ya, nanti akan kita tentukan apakah dia memang pelaku dan sebagainya, kemudian barang buktinya apa. Dan nanti kalau memang sudah akan kita tetapkan sebagai tersangka misalnya, ya nanti akan mendapatkan hak-haknya. Apakah itu mau didampingi penasihat hukum dan sebagainya. Ya. Kalau infonya dari nelayan, dia katanya selama ini dikriminalisasi dia, atau gimana pendapatnya? Kalau dikriminalisasi itu kalau tidak ada kriminal, ya. Ini ada kriminal yang dilakukan, ada tidak pidana yang terjadi. Ya, bom molotov berkali-kali dilempari bom molotov, ada videonya dan sebagainya. Apakah ini merupakan kriminalisasi? Dan ini penambangan yang legal, saya ingatkan, penambangan legal dan untuk kepentingan pembangunan Newport. Menarik disimak bagaimana ending dari polemik tambang pasir laut demi kepentingan proyek Makassar Newport. Apakah pemerintah luluh dengan aktifnya perlawanan warga, ataukah PT Boskalis yang akan tetap eksis berdiri di akhir drama ini?